Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kemahakuasaan dan kekuatan Tuhan. Kemahakuasaan dan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami kesulitan dan penderitaan, tidak jarang kita mengeluh dan mempertanyakan tentang kemahakuasaan dan kekuatan Tuhan. Bahkan mungkin kita sering menginstruksi Allah untuk melakukan apa yang seharusnya Dia lakukan bagi kita. Kita bahkan tanpa kita sadari kita sering mengatur Tuhan harus melakukannya seperti ini, Tuhan seharusnya seperti ini. Bahkan ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dilakukan oleh Tuhan dan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kita sering mengeluh bahkan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kemahakuasaan dan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat hari ini kita akan belajar dari salah seorang pribadi yang bernama Ayub. Bagaimana dia mengeluh di dalam penderitaannya yang panjang. Kita buka dalam Ayub pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ayub pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan memberitahu aku. Apakah engkau hendak menyediakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak, lupakanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya, pendamlah mereka bersama-sama dengan debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Ayub pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ini merupakan jawaban Tuhan dari berbagai keluh kesah yang dialami oleh Ayub. Dari berbagai keluh kesah kita bisa lihat dari pasal-pasal sebelumnya bagaimana Allah mengizinkan dia mengalami persoalan yang berat, bagaimana Allah mengizinkan dia mengalami persoalan yang sangat berat, dan dia berargumen dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, bahkan sampai dia membenarkan diri, dia meragukan kuasa Tuhan, dia meragukan keadilan Tuhan. Maka di sana dikatakan di ayat yang ketiga, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat dibenarkan, engkau dapat membenarkan dirimu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seringkali kita membenarkan diri sendiri ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami kesulitan, kita berkata Tuhan saya benar. Dan kita meragukan akan kemahakuasaan dan kekuatan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Ayub itu Tuhan izinkan. Di pasal yang ke-40 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Tuhan berbicara, Tuhan menjawab Ayub dalam badai, mempersilahkan Ayub untuk membandingkan dirinya dengan Allah. Allah memberikan Ayub pilihan, Allah membiarkan Ayub untuk membandingkan dirinya dengan Allah. Bahkan di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Sana dikatakan kalau ternyata Ayub lebih kuat daripada Allah, firman Tuhan dijelaskan sana, Allah pun akan memuji Ayub. Kalau Ayub lebih kuat, lebih adil daripada Allah, maka Allah pun akan memuji Ayub. Tapi kita tahu bahwa kita adalah manusia ciptaannya Tuhan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kuat, tidak ada yang perkasa selain daripada Tuhan Allah kita. Allah kita yang luar biasa yang dipertanyakan oleh Ayub. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-28. Bagaimana Allah mengibaratkan keperkasaannya dan kekuatannya dengan dua ilustrasi. Tuhan Allah memberi dua ilustrasi tentang binatang dengan hewan, yaitu yang pertama yaitu kuda Nil. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19.
Kuda Nil merupakan binatang yang kelihatan begitu tenang dan termasuk binatang herbivora atau pemakan tumbuhan. Tetapi di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Di ayat yang ke-11, perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kuda Nil adalah binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, hidup di sungai yang beraliran deras. Hidup, bahkan saya katakan dia hidup di dalam aliran sungai yang deras tetapi tidak hanyut. Karena apa? Dia memiliki kekuatan. Manusia tidak dapat mungkin bisa mengendalikannya. Di ayat yang ke-9 di sana, 19, di ayat yang ke-19 di sana katakan, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluaran? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberi ilustrasi tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan yang luar biasa. Allah menciptakan segala yang ada di tengah-tengah dunia ini dengan begitu sangat baik. Yang kedua yaitu tentang buaya. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Di sana dikatakan binatang buaya adalah tergolong binatang karnivora, yaitu pemakan daging, dan ditakuti manusia. Orang-orang yang tak berpengalaman tidak akan mampu menangkap atau menaklukkan buaya. Di Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-20 di sana katakan, dapatkah engkau menarik buaya dengan kali atau mengimpit lidahnya dengan tali? Bagaimana Allah mengilustrasikan dua binatang ini, yaitu kuda Nil dan buaya adalah binatang yang buas, binatang yang sangat kuat, dan tidak ada satupun manusia yang dapat mengendalikannya tanpa kemampuan. Tapi saya katakan Allah mampu mengendalikan semuanya. Allah kita yang luar biasa. Di Ayub pasal yang ke-38 di ayat yang ke-18, Ayub pasal 38 di ayat yang ke-18 sana katakan, apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia ini, bagaimana Allah menciptakan binatang, hewan, bahkan segala yang ada di laut, segala yang ada di air dengan begitu sangat baik. Itulah bentuk kekuasaan, kemahakuasaan, kekuatan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Ketika kita mengeluh karena persoalan, ketika kita mengeluh karena masalah, dan apa yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu diizinkan oleh Tuhan. Dia mengalami bertubi-tubi persoalan, hartanya hilang, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya menuduh dia, itu Tuhan izinkan. Tapi ketika itu dirasakan oleh Ayub, di pasal-pasal sebelumnya kita bisa lihat bagaimana Ayub mempertanyakan akan kekuasaan, akan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga Allah berbicara kepada Ayub, bisakah engkau mengukur luasnya bumi? Berbicara tentang bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang menciptakan segala yang dalam dunia ini begitu sangat baik. Dan tidak ada yang tidak sempurna apa yang Tuhan lakukan. Tidak ada yang tidak sempurna apa yang Tuhan lakukan. Bahkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah persoalan yang kita alami, di tengah-tengah tantangan yang kita alami, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di pasal yang ke-40 ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Segala yang terjadi dan berlangsung dalam dunia ini, termasuk kehidupan semua makhluk hidup, itu semuanya adalah karena Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari pasal yang ke-40? Kita belajar bahwa manusia yang melihat akan kemahakuasaan Tuhan dan kebesarannya harus belajar hormat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Manusia yang melihat kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan melalui segala sesuatu yang terjadi, melalui ciptaan Tuhan, kita belajar untuk hormat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menundukkan diri kita kepada Tuhan, bahwa apa? Manusia adalah manusia yang lemah, manusia dan manusia yang tidak memiliki kekuatan tanpa Tuhan bersama dengan kita. Kesimpulannya,
Yang pertama yaitu segala sesuatu di bawah penguasaan dan kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala yang terjadi dalam kehidupan Ayub, firman Tuhan dalam kendali dan penguasaannya Tuhan. Yang kedua, di balik penderitaan orang-orang percaya, Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan terjadi dalam setiap hidup kita tanpa Tuhan punya tujuan. Tetapi Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan walau kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah kita adalah Maha Kuasa. Dia Allah yang penuh kekuatannya yang luar biasa. Kita yang lemah, kita yang manusia yang terbatas. Kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Kita melihat kekuatan Tuhan di dalam kelemahan kita. Kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika kita berada dalam persoalan, ketika kita berada dalam masalah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan pernah meragukan kekuatan Tuhan. Jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Maha Kuasa. Tuhan kita adalah kuat. Tuhan kita adalah luar biasa. Dan kekuatannya nyata dalam setiap kehidupan kita. Memampukan kita menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Ayub bisa melihat kuasa Tuhan. Ayub bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, yang luar biasa juga yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang ajaib, yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui segala ciptaan yang ada dalam dunia ini. Engkau mengerjakan begitu baik, Engkau mengerjakan begitu rupa. Dan begitu juga lah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami, dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, dalam persoalan kami, dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami tetap mengandalkan Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Kami akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, memberkati, menyertai setiap kehidupan kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan kami, memampukan kami untuk menyelesaikan segala masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Bawakan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati, menyatakan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.